Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kita di podcast Baguru. Batakun Guru. Batakun Guru. Batakun Guru. Batakun. Guru. Luar biasa, semangat tepuk tangan lagi ya. Setelah kita beberapa bulan podcastnya, kalau disambat vakum kada juga, cuma ya anunya tuh istirahat sejenak lah dulu ya Allah. Ya Allah, sama-sama Guru Ayub sibuk ya Allah, Guru Bastio sibuk, kameramen sibuk juga nya hauran beratan. Ulunnya nang ada haur sisanya. Jadi ya mahadang jauh ulun nah pas ada kabar hari ini ya Allah mah penyongsongnya seorang turun ya Pak. Dari pagi. Dari Al-Mursyidul Amin Collection ya Allah. Jadi kita hari ini kembali siaran podcast Baguru Batakun Guru. Karena banyak yang takut nih kenapa sudah lawas kertayang nah ampih kayaknya. Hendak ampih ketika ada di pian himong kami himong. Nah mungkin kan ya Allah. Pokoknya podcast Baguru ini kecuali kiamat nah tahu lagi sudah. Pokoknya selama masih panjang umur bebuan kru, semerataan sini panjang umur pokoknya kita tayang terus. Apa yang dibahas pokoknya ya mengikuti zaman pokoknya. Kita hari ini akan membahas sambungan dari episode sebelumnya yaitu tentang ketaatan seorang istri terhadap suami. Sudah hadir di hadapan ulun 3 orang bidadari dari Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Sebelum kita saling berkenalan dulu ya Allah. Mungkin dari ujung yang ini Bang pakai kerudung putih ada lagunya nih. Putih-putih melati Alibaba. Kerudung putih. Siapa nama Adinda Gerangan? Sipa Anissa. Sipa Anissa di Kiau. Sipa. Wah Sipa ini artinya obat kah penyembuh apa sayang itulah. Penyembuh gitu. Penyembuh buat hati ulun. Sudah memasang postingan di Instagram ya lagi di aman kita ya Allah. Di tengah siapa namanya? Aulia Rahmah. Aulia Rahmah di Kiau. Aulia. Yang di ujung Munawarah. Munawarah. Nih singkatnya sebutin kata aja. Kalau Munawarah di Kiau apa? Warah kada. Dasar Muna lah. Oh iya. Jadi kita sudah tahu ada bertiga di sini. Kita kesan apa? Ada yang tahunya kah? Mas tak boleh kan gitu. Kita nyambung dari pembahasan karena di beberapa episode itu sampai kalau kada hilap itu ada 3 part yang kita bahas mengenai tentang ketaatan seorang istri terhadap suami. Jadi kita di sini akan sambung pembahasannya. Ya karena gerangan-gerangan bubuan pian di sini kan karena mungkin menjadi seorang istri. Ini paling semangat senyumnya lah. Kada lawas lagi pinanya nih. Ada calon sudah. Ini apa nih? Oh iya ada. Alhamdulillah sore. Nih Pak sudah mungkin ada belum ada mau keinginan untuk menjadi seorang istri? Belum ada. Calon sudah ada belum? Oh belum ada. Ini sini. Oh sini sudah. Beratan lah. Kalau Pian? Belum jual lah. Oh ini paling tegas Bang binanya nih. Oh iya. So, biasanya ini kena bimbang ya lah. Bisa Bang dulu kan. Amin. Wah ya amin dulunya. Kita di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembahasan yaitu mengenai masalah ketaatan istri terhadap suami, di situ masalah menerima kekurangan suami, masalah izin dengan suami, masalah jangan menolak ajakan suami. Nah, yang selanjutnya tidak puasa kecuali dengan izin suami. Ini kebanyakan dengan izin ya loh, izin itu berhias ketika suami ada dan meninggalkan berhias ketika suami ada. Kalau tiada tadi meninggal, kalau ini tiada aja Pak meninggal berarti laki. Selanjutnya kita menyambut suami ketika datang ke rumah atau ketika ingin keluar rumah. Jadi misalnya laki mungkin dari perjalanan saat beraktivitas begawi kahnya ya Allah, ulik dari podcast Baguru kahnya, ya, disambut, datang di mana Pian? Atau ketika hendak keluar rumah. Jadi kita lanjut ke pembahasan. Siapa selanjutnya yang ingin membahas? Ulun kah? Kenapa Pak mungkin menawarkan diri? Kita akan mendengarkan Kakak Sipa menjelaskan pembahasan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an la tadkhila min baitihi illa biiznihi. Bahwa tidak memasukkan ia istri daripada rumahnya akan seseorang kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an.
la yahillu limra'atin an ta'zana fi baitihi illa biiznihi. Muttafaqun alaih. Tidak halal bagi seorang istri bahwa memasukkan ke rumahnya akan seseorang kecuali izin suaminya. Dan jika si istri tetap memperbuat yang demikian, maka dosa atasnya, sekalipun bagi laki-laki yang mahram ataupun perempuan selama tidak dengan izin lakinya. Nah, jadi haram bagi istri itu mempersilahkan masuk seseorang sekalipun laki-laki itu mahram kita. Lalu juga perempuan misalnya kawan kita hendak belang ke rumah, kita harus izin dulu lawan laki. Misalnya laki kada izini, kada boleh. Walau di muka rumah sudah lah. Lakinya kada izini kayak apa misalnya nih. Sampai ada kisahnya kayak ini di dalam kitab Sahih Bukhari, bahwasanya Sayyidah Fatimah tuh pernah bertakun lawan ayahnya, yaitu Rasulullah. Siapa gerang perempuan pertama yang masuk surga setelah Ummul Mukminin? Jar Fatimah. Apakah ulun wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, bukan engkau wahai Fatimah, akan tetapi perempuan yang di kampung sebelah yang bernama Mutiah. Lalu Sayyidah Fatimah pun mencari tahu siapa gerang Mutiah itu. Apa gerang yang maulahinya tuh jadi perempuan pertama yang masuk surga setelah Ummul Mukminin. Kemudian tulak Sayyidah Fatimah ke kampung. Hari pertama Sidin tulak lawan Sayyidina Husain, anak Sidin. Lalu mengetuk Sidin akan pintu. Namun kada jawaban, kada dibukai oleh si Mutiah tadi. Setelah itu bulik Sayyidah Fatimah nih. Datang pulang Sidin hari yang kedua, tapi Sidin tulak lawan Husain. Namun kada juga jawaban. Dan datang lagi yang ketiga kalinya Sidin. Tapi Sidin sorangan itu yang ketiga tuh. Dan ternyata dibukakan pintu oleh binian tadi. Sayyidah Fatimah pun bertanya, wahai Ummu Lubabah, karena apa pian kada membukai pintu ketika ulun datang pertama kali dan kedua aja? Lalu Mutiah menjawab, waktu pian pertama kali datang ulun kada diberi izin oleh laki ulun untuk membukai siapapun tenah. Misalnya membukai lawang kada boleh lakinya misalnya. Lalu pada yang kedua kalinya pian datang lawan laki-laki yang bukan mahram ulun, maka ulun kada membukai jua. Lalu pian datang yang ketiga kalinya pian sorangan dan ulun pun sudah diberi izin oleh laki ulun membukai. Jadi sudah diberi izin oleh lakinya membukai pian lawang tunah. Lalu bertakun Sayyidah Fatimah tuh, apa gerang amalan yang maulah pian menjadi perempuan pertama yang masuk surga setelah Ummul Mukminin? Dijawab oleh Mutiah, ulun nih hanya perempuan biasa aja, tapi ulun mentaati apa yang diperintahkan laki ulun. Masih apa ajar laki ulun, isinya aja laki ulun jangan membukai lawang, jangan kayak itu nah. Lanjutkan nih. Itu tadi pembahasan yang pertama. Berarti masalahnya tadi jangan memasukkan seseorang ya Allah tanpa izin suami. Lakinya. Walaupun mahramnya, artinya walaupun keluarganya seorang, bahasanya juga lah. Sekalipun binian juga misalnya kawan binian kayak itu nah. Walaupun binian artinya walaupun ya orang dekat kah, tanpa izin dari suami berarti ya bahasanya ya kada boleh. Terkecuali tadi bahasanya kalau memang sudah ada amanat atau pesan, jadi ya boleh karena dibawakan, boleh kita masukkan. Jadi itu tadi pembahasannya mengenai yang selanjutnya, itu tidak memasukkan seseorang tanpa atau kecuali izin suami. Nah jadi ini ya walaupun ini kan walaupun kawan akrab, ini kan harus tahu kan koridor-koridornya. Artinya memang dalam pertemanan kan ya lo, wah ini bakalan tadi langsung masuk ke dalam rumah. Nah tapi ya sekarang kita harus mengacu kepada ini agama sudah yang menganukan ya Allah, artinya ini perintahnya seperti ini. Jadi ya sebagai seorang istri ya harus bisa ya lo mengamalkan atau setidaknya mengumpati. Nah, selanjutnya masuk kita ke pembahasan apa? As-sukutu inda kalamihi, yaitu diam ketika suami bicara. Seperti sabda Nabi SAW, naha an takallaman nisa'i illa biiznihi azwajihinna, mukhtarul ahadits. Telah melarang oleh Rasulullah bahwa berkata-kata seorang istri kecuali dengan izin suaminya, rawahu Tabrani. Bepandir tanpa izin dia tuh kada boleh, apalagi sampai menyaringkan suara lawan laki, misalnya menggas-gas kah misalnya nih. Berarti sampai bepandir kendaraan menggas. Karena Nabi bersabda, ayyuma mra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu.
Siapa juga perempuan yang menyaringkan suara atas suaminya, niscaya melaknat tiap-tiap sesuatu yang terbit atasnya matahari. Nah, banyak benar loh yang diterbiti matahari nih. Iya. Seduniaan kalau Tambah nih seluruh misalnya. alam ya Allah. Sudah. Jadi jangan bepandir tuh, kalau bahasa Banyunya tuh jangan bepandir nyaring pada laki ya Allah. Nggih. Jadi misal laki nadanya di ya minor, turunkan lah sedikit kena. Jangan menggas-gas ya Allah. Mbak, menggas-gas tuh ya pegarang bahasanya. Takut bang. Kalau dari penton ini pian merincikan ya, menggas-gas ya pegarang. Mengancang-ancang kah misalnya tuh nah. Ah, nu pian nih kayak itu. Kayak itu misalnya aja, Pang. Oh pian nih gitu. Hei. Oh pian. Lah. Jadi ya kalau bisa tuh misalnya ada pun permasalahan, baiknya tuh dibenarkan secara baik-baik. Yalah Bang Uli lah. Ya Bang Uli. Ya. Ancak curhat sih Den. Kalau bini pen kada menggas kalau Bang masuk kopingnya nyari lah. Yalah masuk koping langsung kayak itu ya lah. Ya. Itu bagus ini masih kan, kalau ini kan penjelasannya dari Sipa kan jangan menggas-gas. Menggas ini kan nanti masih belum jalan. Kalau bini si bini langsung gigi kata koping langsung jalan. Jadi ibaratnya laki itu langsung pau ya. Laki kada pandar sendiri anunya lagi. Ya biasalah itu aneh Allah. Nih, kita selanjutnya masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dawamul haya, selalu merasa malu. Seorang perempuan sangat diharuskan bersifat malu, karena malu mampu menahan 9 nafsu yang dimilikinya. Salah satu modal utama perempuan solehah adalah bisi sifat malu. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batun wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu mempunyai 60 cabang dan salah satunya adalah malu. Innal haya wal imana qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Sesungguhnya malu dan iman satu himpunan, apabila diangkat salah satu dari keduanya maka diangkatlah akan yang lain. Wa fil hadis laula annallahu sataral mar'atu bil haya'i lakanat la tusawi kafan min turabin. Artinya, jikalau tidak sungguh bahwasanya Allah menutupi akan perempuan dengan sifat malu, tidak adalah ia lebih rendah dari segenggam tanah. Jadi harus memiliki Sifat malu. sifat sopan. Ada contohnya lah biar kayak Pak misalnya. Misalnya lo Ya. selalu bersifat malu. Ini nih mempunyai hendak nafsunya nih, misalnya hendak pacaran atau kayak Pak. Itu. Iya betul. Ini nafsunya nih. Tapi misalnya supan. Ya, supan. Ini supan nih, ini bersifat malu karena jadinya hendak pacaran misalnya Supan Pak. kenapa? Ini supan nih kan di hati orang. Supan kenapa? Supannya kenapa? Supan nih kelihatan orang. Lakiannya kalau ada bunga. Why? Supanan lah. Supan yang supan apa dulu kan diperjelas ya. Nah, Yang supan nih nya kalau pindah kelihatan orang jai supan ja kayak itu. Aku aja sekolah pesantren ya misalnya. Nah, setuju gitu ya lo. Ya lah supan ya lo. Selain Jadi- supan karena lakian ada anu lah. Nggih supan sekolah pesantren jauh pacaran ini jaka itu. Jadi kan jadi nih. Jadi Supan yang nyupani peguruan ya Allah. Nggih. Nah, banyak ay. kalau menahan nafsunya nih Hmm. sifat malu nih. Kalau dalam hal berumah tangga Bang, kira-kira supan mempunyai rasa sifat malu itu seperti apa? Ya mungkin karena belum berumah tangga Bang ya Allah. Jadi kan ada supan lah. Ya mungkin karena belum maksudnya tuh belum mengalami seperti apa ya Allah. Jadi karena Nggih. tahu ya Allah. Jadi ya pembahasan dari kakak ini artinya selanjutnya tuh kita tuh harus bibinian tuh mempunyai sifat rasa malu atau bahasa Banjarnya tuh supan gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Nah, maaf. Sekarang kita bisa lihat seiring berjalannya teknologi yang semakin canggih. Mungkin bagian piannya ibaratnya di pesantren kada kau mau tak HP kalau tapi ketika kembali ke dalam rumah misalnya ke ruang lingkup di rumah, otomatis kan gadget ini kan selalu di tangan gitu loh. Kita melihat sekarang di media sosial atau sekarang aplikasi lo banyak binian yang ya maaf berpakaian secara islami, berjilbab juga lo pakai pakaian yang ya gamis join. Nah, tapi sekarang malah mempertontonkan yang joget-joget tidak karuan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita disalahkan kita kan bisa menyalahkan aplikasi yang sedang dibuat gitu, yang telah dibuat. Karena ya mungkin fungsinya bukan seperti itu ya. Nah, tapi sekarang ternyata banyak ya wanita yang malah
gunakan nah, dengan kada supan-supannya nah joget di hadapan kamera. Ya seperti itulah sudah perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Jadi mudah-mudahan kita bubuan pian lah ya Allah, dan bini ulun yang ada di rumah ya Allah bisa sifat malu ya. Amin. Nah itu amin. Lanjutkan. Karena ini permasalahan luar biasa yang Semarang kemarin sampai ada yang maaf sampainya tuh sampai klarifikasi loh, ada joget-joget yang sampai kelihatan auratnya ya. Nah ini sudah sampai ibaratnya orang banyak menonton dengan mudahnya saya atas nama meminta maaf nih, itu kan ya mencoreng lah. Nah, karena kadang orang menilai sesuatu itu dari luarnya dulu. Nah, oh itu aja pakai jilbab, oh itu aja pakai anu ya. Ya imbasnya kan ke kita yang beragama muslim. Nah, sedangkan kan kita ya kada tahu lah itu oknum aja ini ya Allah. Lanjut ke Kakak Muna Warah untuk pembahasan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa arada nafsaha lahu 'inda naumi. Menawarkan dirinya untuk suami ketika hendak tidur. Jadi sebelum tidur dianjurkan menawarkan diri kepada suami karena pahalanya besar. Apabila seorang istri menawarkan dirinya kepada suami, niscaya Allah akan memberikan pahala seperti mana pahala berhaji dan berumrah. Asal suami seorang, jangan suami orang. Ya iya la. Kalau Itu sudah pastilah. Kalau asal suami aja. Usah katanya maksudnya diperjelas ya Allah. Asal suami. Menawarkan diri untuk suami, jar. Dan di dalam kitab Adabun Nisa karangan Abdul Malik bin Habib Abu Marwan Al-Qurtubi disebutkan, bagi istri yang menawarkan dirinya secara sukarela, maka Allah akan beri ia 4 kelebihan. Yang pertama, Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Yang kedua, memberinya pahala 200 ibadah haji dan umrah. Yang ketiga, diangkat baginya 200.000 derajat di surga. Yang keempat, dicatat baginya 200 kebaikan. Celah. Ini spesifik benar ya kalau pembahasannya kok. Artinya ibaratnya tuh menawarkan langsung lawan laki ya Allah. Nah, itu global bang bahasanya, menawarkannya apa ya Allah. Ya kayak apa lah nyambetnya lah. Aduh, serba salah nah. Cuma ya on harus memperjelas saya Allah supaya pemirsa yang ada di rumah nih paham maksudnya menawarkan apa, kan macam-macam menawarkan nih. Mun yang makan yang itu jelas sudah. Nah, mun yang aduh kayak apa yuk. Yuk supaya bahasanya nih yang kada salah mendengarin nah ulun nyaman jo menyampaikan ke pemirsa nih ya. Ada yang babeng kah? Yalah. Nah, itu kan kalau bahasa orang awam, baja bini ku ini minta pukul aja. Nah, bahaya menyakiti bini ini artinya. Tapi kalau bahasa mungkin orang anjir ya Allah, ya bahaya lah, biasa lah ya Allah. Mamang dulu hanya babang. Tapi artinya tadi diperjelas lagi lawan kakak Munawarah tadi, asal laki seorang ya lo, jangan laki orang. Nah, ya, menawarkan laki orang tuh lain lah kayak itu selingkuh namanya, jangan kisahnya. Bahaya. Apun kenapa? Bahaya. Oh, itu lain bahaya lagi itu bermain api itu. Nah, karena pesan Guru Ayub itu amun kau kita apa ya bahasanya tuh kita tuh mengagumi aja, jangan memiliki. Karena kalau memiliki ini bisa bayar darah. Nah, itu bahayanya. Jadi kita boleh. Nah, maksudnya tadi karena kan gitu lah tadi jarnya. Artinya menawarkan sesuatu itu jangan lawan laki orang, lawan laki orang tuh kan kita mengagumi aja. Salah juga mengagumi Allah, lagi sampai memiliki itu baik kita ya Allah. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah berbicara masalah pembahasan yang pertama itu tentang ketaatan istri terhadap suami. Sudah ada 4 yang kita bahas. Yang pertama tadi apa? Izin tidak masukkan seseorang Ke dalam rumah. tanpa izin suami. Nggih. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Oh, diam ketika suami berbicara. Diam ketika suami berbicara. Jangan menggas ya Allah. Jangan menggas. Jangan. Pengendaraan aja menggas tuh. Menggas beneran. Tian. Mempunyai sifat malu. Mempunyai sifat malu, sopan ya Allah. Iya, sopan. Nah, ini tadi jangan menggoda laki orang itu kok.
Lain menawarkan diri. Menawarkan diri yang mabam gayang. Ulun minta maaf bentar lah kalau ada salah-salah kata nih begayaan nih gitu lah. Apa yang ulun tampilkan sini semata-mata ya Allah untuk menghibur guru aib yang ada di sana. Kita pemirsa YouTube Al-Mursyid Amin TV dan podcast Baguru, kita akan kembali hadir. Kita akan bahas lagi, kita akan kupas lagi 4 pembahasan tadi bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Sesaat lagi. Kembali di Baguru Batakun Guru. Wah, pindah kencang lah suaranya. Minum es kan sudah? Pantas saya suara pindah nyaring benar. Kita berakupuran dulu, betaguran dulu ya lah. Nih lawas kada betaguran dong guru kita. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar biar nih guru? Sehat-sehat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah guru lah. Guru ini aktivitas luar biasa guru lah setelah Ramadan. Ya. Lanjut umroh sama guru lah. Alhamdulillah. Sebelum mandi barat kan barat itu ya bulik umroh, habis itu membuka pulang pengajian, aktivitasnya langsung di gas. Nah, ini kita Makanya boleh menggas gitu. jangan berat. Bro, ini kita melanjutkan pembahasan yang sudah beberapa lama vakum, Ray. Ya. Beberapa lama istirahat ini mengenai ketaatan seorang istri terhadap suami. Ini ya mudah-mudahan bini-bini kita yang di rumah mendengar ya Allah. Wah, my suami wajah. Alah. Tadi sudah dibahas gue yang pembahasan pertama masalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izin suami. Nah, Ya, dalam pembahasan ini kalau masalah hubungan suami istri, baik itu suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, ini biasanya terlalu sedikit panjang daripada pembahasan-pembahasan. Ya, pertama-tama kita minta maafkan kepada seluruh netizen kita, subscriber kita, yang mana pembahasan ketaatan seorang istri kepada suami ini belum rangkum semalam kan, belum tuntas. Cuman yang namanya sebuah kesibukan, kita ini kan sibuk menang lah, cuman Guru Ayub yang sibuk benar kayaknya. Kru yang sibuk benar. Yang sibuk yang di Memai Bini bisa jual. Nah, jadi yang berikutnya itu la tudkhila min baiti illa bi'idznih. Ya, sudah kita dengarkan tadi kan dari santriwati tadi yang masalah ketaatan seorang perempuan yang memang bahkan dijamin oleh baginda Rasul orang itu yang akan masuk ke surga, yaitu seorang perempuan yang muti'ah namanya. Jadi itu adalah menjadi sebuah gambaran lawan kita seberataan, apalagi di zaman sekarang ini, zaman media sosial ini luar biasa. Akhirnya karena kalau kita kada bijak dengan sebuah ketaatan kepada seorang suami kita, ya kira akhirnya ya fitnah itu akan terjadi. Oh, kenapa itu masuk ke dalam rumahnya? Ya kan, sampai perempuan-perempuan orang-orang yang di Arab sana atau di Hadramaut sana, mereka tidak semudah yang kita bayangkan saat ini. Saat ini kan ya lelakian bebinian tuh model kayak udah kayak biasa lah, dianggap seperti biasa. Bahkan di luar negeri itu sudah bahasa kenapa kumpul kebo itu kenapa satu rumah tapi mereka tidak sebuah hubungan yang tanpa sebuah hubungan yang terikat gitu kan. Nah, jadi jangan sampailah kita di Banjarmasin terutama Kalimantan Selatan ini jangan sampai menuruti perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Nah, cuman wah ini anak-anak kita, keluarga kita, media sosial ini luar biasa sudah. Nah, jadi ayo kita berhati-hati. Yang laki menjaga kepada bininya, yang bini juga menjaga kepada suaminya, bahkan laki bini menjaga keluarganya. Jangan sampai ada timbul fitnah yang lain-lainnya. Ya, insya Allah kalau sudah aturan seperti ini, keluarga itu sakinah mawaddah warahmah sudah. Jangan sampai sembarangan memasukkan orang ke dalam rumah. Karena yang ngaran kita nih di tengah-tengah hidup di tengah-tengah masyarakat, ada yang senang dengan kehidupan kita, ada yang kada senang dengan kehidupan kita. Tetangga kita seperti apa? Artinya jar Nabi kan al-jar qabla dar. Lihatlah jiran dulu sebelum kita
membuat atau memulai sebuah rumah gitu. Nah, jadi masalah ini memang jangan sampai sembarangan memasukkan orang ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Si suami pun juga kada sembarangan memberikan izin kepada seorang istrinya. Dilihat juga dulu, ya kah? Dilihat dulu, artinya siapa sih yang masuk ke rumah. Kadang-kadang si bini minta izin, dilihat dulu. Nah, cuman yang menjadi sebuah permasalahan saat ini adalah misalnya babini ini patuh bebas dalam sebelumnya masuk ke bahtera rumah tangganya, sebelumnya kawin dengan lakinya ininya bebas bakawan seperti apa. Nah, sewaktu inya kawin dengan seorang suami ini, kadang-kadang sifat seorang suami ini sudah sedikit kurangi bergaul dengan ini. Kenapa? Karena suami kan yang ngaran sayang lawan bininya, jangan sampai karena loss daripada sebuah kegiatan kayak gitu. Nah, kegiatan ini manfaat atau kada? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Jadi wajar seorang laki-laki itu memberikan suatu peringatan kepada seorang istrinya. Jangan. Nah, jangan sampai loss daripada kebebasan inya. Nah, kadang-kadang seorang istri ini merasa inya bebas sebelum kawin, pasnya kawin bahasa orang ini terkekangnya akhirnya. Yang si istri mengartikan, padahal di posisi suami kan bukan itu tujuannya ya. Bukan. Jadi ya saling keterbukaan lah. Artinya kami kadaku bariakan kawan dengan ini supaya kamu jangan ini. Karena itu berilah keterbukaan. Nah, sekarang tinggal istrinya jadi menerima atau kadanya. Karena yang ngaran kawan ini kan macam-macam nih. Asalnya baik, timbul kada jadi baik lagi akhirnya. Nah, maksud laki ini kan sudah gini, jangan tapi bakawan lagi, cukup dalam artian ya seperti itulah. Jangan sampai seorang suami itu merasa kecewa dengan perbuatan seorang istrinya. Apalagi sekarang media sosial ini luar biasa dalam rumah tangga kita. Ya bujur ya, kada keluar rumah, cuman video call terus. Kan ini bahaya juga nih. Lawas bener toko undang WC. Lawas bener. Palingnya saya hello. Walah. Itu yang berikutnya, yang pertama kita bahas ya. Yang kedua adalah pembahasan tadi as-sukut 'inda kalamihi. Ya, diam ketika suami berbicara. Ini bukan kepada suami aja sebenarnya kan, kepada seorang guru kah, kepada orang yang lebih tua kah, atau kepada sesama kita misalnya. Jangan sampai bahasa Banjarwain itu memotong pendiran orang, memagat pendiran orang, itu kada badep kena akhirnya. Di sini kita ya mudah-mudahan yang kita sudah kawin berataan nih, bini-bini kita atau istri-istri kita menjadi seorang yang solehah berataan. Amin. Jangan sampai kita rahatan lupander dipotongnya atau lebih nyaring daripada inya, lebih daripada kita itu kan. Nah, disinilah letaknya seorang suami yang harus mengerti dengan keadaan istrinya. Mungkin kita kan sebelum kawin itu tahu sudah karakter seorang bini kita seperti apa. Habis itu cerminan seorang bini ini seperti apa. Ini nih mungkin. Jadi sewaktu pak rumah tangga ini berjalan, bisa keluar lagi karakter seperti itu yang asalnya sudah ampe. Kenapa timbul? Kenapa enggak benar nih biniku nih? Nah, coba kita introspeksi dulu. Jangan sampai kita seorang suami langsung menyalahkan, biniku nih durhaka, hadang dulu. Kenapa gerang nih? Jangan sampai apakah kita kada tunai hak kepada seorang istri kita, ataukah memang kita kada baik dengan bini kita misalnya. Jangan juga kamu udah boleh yang lawan aku kene. Ya dilihat dulu artinya aku nih sesuai ke sudah belum lah. Kalau memang belum berarti kita yang salah gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin ini kada mengerti hak, artinya ketaatan seorang istri kepada suaminya kada mengerti gitu. Nah, bapak kayak Pak rajarinya supaya mengerti. Ya mudah-mudahan bini kita nih mau mendengar telinga hadir di majelis ilmu. Paling kada benar kada kawah hadir di majelis ilmu karena satu ada kesibukan, tak ada anaknya kah, tak ada keluarganya, kemudian kayak ada kesibukan. Ya dengan media sosial saat inilah YouTube ini kita hadir memadahkan bahwasanya seorang istri itu berisi sifat yang harus taat kepada suaminya. Yang sampai
as-sukut inda kalamihi, berdiam artinya jangan dijawabi. Nah kenapa sekarang bini itu wani menjawabi kita? Habis itu kenapa bini itu wani membawa orang masuk ke dalam rumah? Karenanya kada tahu, karenanya kada belajar. Nah kayak apa seorang suami wajib melajarinya akhirnya. Jangan ini udah berdurhaka nih kada berbakti lawan aku nih. Kayak punya anak berbakti lawan kita kalau kita kada melajarinya. Sekarang karena anak sudah ada, gawian inya sudah ada, hendak dibawa ke pengajian kada kawal lagi. Nah sekarang lihat versi-versi itu. Artinya, kesempatan menuntut ilmu itu luar biasa. Kita di Banjarmasin ini mulai kalau misalnya hari-hari itu nyoba gawi, weekendnya kan ada tuh. Weekendnya tuh hari Sabtu atau Minggu misalnya. Nah Sabtu Minggu tuh ada pengajian sebenarnya itu di mana-mana. Oh banyak pengajian. Sabtu misalnya di Masjid Raya Sabilal Mutadin, Guru Jenderal Rais. Kalau hari Ahad misalnya di Masjid Ar-Raudhah Sungai Andai, Guru Kamarudin, Guru Busu. Nah, lihat stylenya yang waktu sampet di mana. Oh, kada hawa guru ajar nya manu anak kita. Jadi kan ini rencana semalam guru ajar. Imbah pinagana anak dia kawa ke pengajian saja harus pulang jangan misalnya nih Allah. Ada pulang ya sudah kan kawai berarti nah stylenya saat ini di mana? Sudah dibukakanlah. Bahkan saat ini media-media sosial YouTube ini luar biasa. Kita sangat mendukung. Artinya di pengajian mana, majelis taklim mana, masjid mana, langgar mana, musholla mana, bahkan seseorang yang membuat YouTube ini untuk memberikan ilmu kepada seluruh masyarakat. Tinggal kitanya aja lagi. Nah, cuman kadang-kadang bini kita ini kadang ketujuh nonton pengajian. Ketujuhnya apa? Shopping, habis itu karena traveling. Kita jangan hendak ke anjir Jakarta Warsuah lagi ya Allah, traveling ke Abu Dhabi, Dubai sana, lo bingung kita akhirnya. Tujuannya traveling, ya. Haliling, haliling deh. Nah jadi ayo kita sama-sama lah introspeksi di sini. Kenapa biniku ini kada taat lawan aku? Nah disinilah harus masuk ke dalam seorang suami memaafkan kepada istrinya. Ya kada usah juga. Ikam kumapakan naik kada usah juga. Cuman paling kada tengah malam atau hendak guring datang ke wadah Tuhan, mendatangi Tuhan dalam artian berdoa, ya Allah ya Rabb, apapun kesalahan biniku lawan aku ampuni Tuhan nih. Kemudian berikanlah taufik hidayah lawan inya agar inya kawa menuntut ilmu agama dan inya belajar tentang masalah kehidupan dalam dirinya. Dan kita minta maaf lawan Tuhan, ulun minta maaf Tuhan karena belum sempat dan belum kawa melajari lawan inya secara sempurna. Tolong Tuhan bimbingakan inya. Sudah serahkan lawan Tuhan gitu nah. Cuman kita harus bisa maaf nggih, sabar. Itu maksudnya keadaan kita. Nah, jadi jangan sampai memasukkan seseorang ke dalam rumahnya ya dilihat. Wah ini kan nyaman di handphone sudah izin tuh nyaman aja. Apalagi wah ini kan di rumah-rumah CCTV itu ada aja. Jadi tinggal kita aja lagi yang mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang berikutnya tadi jangan sampai seorang laki itu rahatan bepander langsung dipotongnya atau lebih nyarin daripada ya menang lakinya tuh tulian mang ya paksa digas dulu. Iyalah. Masih mengges kan Bapak Guru Ibu Siaman jebret telinga dulu nah supaya mendengar. Yang mendengar lah yang ya. Yang nyaman lah yang jar. Makan itu. Aja. Yang tulian tadi. Nah, itu ya sudah yang satu dan kedua ya. Kemudian yang ketiga tadi dibahas lagi tentang masalah dawamul haya. Ya memang babini ini harusnya bisa sifat malu. Jangan pun bin kita pun bisa sifat malu sebenarnya. Al haya minal iman wal iman fil jannah wal badau minal jafa wal jafa fin nar. Sampai idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kalian jar Nabi kada bisa rasa sifat malu, maka kerjakanlah apa yang kalian kehendaki. Jadi seorang perempuan sangat diharuskan dan bersifat malu karena malu mampu menahan 9 nafsu yang dimilikinya. Salah satu modal utama perempuan soleha adalah berisi sifat malu. Nah jadi mungkin malu ini itu ya maksudnya al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, itu mungkin ya seperti itulah, wa ata'at zawjaha, dan dia taat lawan suaminya. Jangan sampai gara-gara perbuatan inya nih malu rumah tangganya. Jadi ya ayo tolonglah, wah ini apa ya perempuan-perempuan yang di luar sana itu bijaklah memakai media sosial. Sekali lagi, bijaklah memakai media sosial. Coba bang bercermin dengan umur kita kayak itu nah.
Cobalah bercermin dengan umur kita. Kita nih bisi anak loh. Kita nih bisi anak. Nah, anak itu akan mengumpati apa yang kuitanya gawe. Allahu Akbar. Kita ya kadalah menyambut aplikasi ya, itulah artinya pahami sudah, mungkin di luar sana tahulah aplikasi yang ya aplikasi yang memang sangat kurang pantas lah dalam kehidupan kita kayak itu. Nah ya maka ini lain yang singsong lagi Lain lagi itu masih ibaratnya itu menjual suaranya ya, bro. Sekarang bukan menjual suara tuh iya, tapi penampilan iya jual loh. Wasret. Nah ini kadang-kadang suami ini ridho apa kada? Kadang-kadang seorang suami itu kada mampu mengeluarkan isi hatinya. Kenapa? Inya kada berdaya kayak gitu. Nah hendak ditangati tapi inya ketuju kayak gitu. Nah nantinya menyalurkan yang baik ini, nah nyaman sedikit tapi menyalurkan yang kada baik ini seperti apa kita kenali benar. Maksudnya kesimpulan yang nyaman dawa mulahaya ini, bijaklah bermedia sosial itu. Nah kita ini kada aneh lagi melihat orang tua. Maaf babinian minta maaf, minta halal, minta ridho yang saat ini melihat di aplikasi yang kayak singsongnya kan. Kadang-kadang bisa duet tuh lawan lelakian tuh kan. Terus lagi aplikasi yang molah-molah yang ya itulah, kemudian di situ ada apa komentar-komentarnya, lalu bersahut kena tuh, wah ini kita kada aneh melihat saat ini. Dulu kan kita memikirkan kada mungkin Tuhan tuh bercerai, kalau kada mungkin melihat orang tua ini bercerai, kada mungkin lagi. Tapi dengan saat zaman seperti ini kita kada aneh melihat orang ini sudah bisi cucu tapi bercerai kehidupannya. Kita kada hendak seperti itu. Kita ini hendak keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, damai. Jar orang bahari itu sehidup semati kalau. Nah cuman kayak apa harus dihormati, mun kada sejalur dengan kada sejalur dengan apa yang disyariatakan gitu. Nah bahkan kadang-kadang sampai membuka aurat, kada supan lagi akhirnya. Ayo babinian pian sudah besi anak, apalagi anak pian seorang perempuan. Ini akan menjadi al-ummat madrasatul ula lil walad. Mama itu adalah sekolahan pertama bagi anaknya. Pian lapa-lapa menyekolahkan anak ke suatu tempat pendidikan yang luar biasa, tapi pian di rumah kada cocok kayaknya menjadi sebuah panutan. Aku pernah menemui waktu ya lawas pang sudahlah. Sewaktu makan siang lah di rumah makan. Sewaktu makan siang di rumah makan, yang kurang nyaman dilihat ini, sewaktu itu anaknya makan, anaknya ini pakai jilbab, kemudian mamanya kada kayak itu. Nah mamanya ini kada. Wah, ya dalam hati mudah-mudahan diberi taufik hidayah, seperti itulah doa kita ya Allah. Cuman kayak apa inya hendak tetap, mungkin maaf sangka jahatnya mungkin anak ini kan kenapa pakai kerudung karena masih pakai seragam sekolah. Sewaktunya balik ke rumah, apakahnya masih mampu memakai kerudung ini? Kalau misalnya mamanya pun sudah seperti itu, Ayo kita sesibuk apapun babinian, sesibuk apapun, sisihkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Kada ada artinya duit banyak kalau rumah tangga kita hancur. Kada ada artinya pangkat tinggi kalau memang sebuah keluarga membawa kepada sebuah kemaksiatan. Jangan, ayo tanamkan rasa sifat malu, apalagi seorang perempuan gitu. Nah, pian buai adalah panutan di rumah tangga. Nah, jadi kita sebagai lelakian nih kayak pacar aja begimitan memadahi lawan bini kita yang ayo ikam jangan sampai kada baik kelakuan, karena anak kita nih melihat keadaan kayak apa mama abahnya di rumah. Nantinya pelajaran secara pander atau secara keilmuan tuh lebih cepat inya melihat langsung ketimbang panderan aja. Nah jadi kita berdoa seberataan, mudah-mudahan kita sebagai suami dan mudahan bini kita ini bisa berusaha untuk menjadi sebuah ikutan dalam rumah tangga. Amin. Nah kemudian tanamkanlah di rumah tangga syariat yang benar, kayak apa baginda Rasul berumah tangga, seperti itu juga kita berusaha supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Nah yang berikutnya, wa'aradha nafsaha lahu 'indan naumi, menawarkan dirinya untuk suami ketika hendak tidur. Sebelum tidur dianjurkan menawarkan diri kepada suami.
menawarkan apa tadi nih? Yang Bahasa itu kan beda-beda. Kadang mesti babam yue. Ini bahasanya ini bahasa yang digunakan oleh suami istri sendiri gitu nah. iya. Nah, bisa juga kan nanya lawan anaknya misalnya babam nih jar. Atau dipukul ke anak nih gitu kan bisa juga. Berbahaya ya. Jangan sampai kedengaran anak, itu kuncinya. Itu anak nih tadi kada kau melihat kuitan itu bisa. Yang paling pertama yang dilihat tuh ya mumpati Ya kan kadangnya. kita tahunya kayak malam-malam kan kita nggak tahu pengalaman higaan kamar misalnya kan. Bahang no, bang babam ka aja re. Dikira anak kan babam tuh apa kayak itu kan nggak tahu kan. Betakun isuk gitu. Ada betakun nggak ada? Nah kayak yang nangay kada pasti apa ngarannya imba tuntung subuh lo habis mama makan di sekolah. Bah untuk lo bahalah jarang ya. Pin babam mau tadi bahajar kan lo bingung lo akhirnya lo. Abahku babam nem tadi jar. Nah gurunya mengisah kepala sekolah. Anak saya abangnya sana babam ya. Anjang kisahnya ini. Ya itu kan peribahasa itu yang nyaman diulah, bahasa kasarnya itu ya menawarkan dirinya, hendak minta gauli kan, bukan apa, menawarkan pian hendak ulun ka malam ini. Bahasa itu pian hendak melayani ka malam ini seperti itu kan. Cuman terserah buhan di rumah lah. Kan mungkin bahasa itu beda-beda. Anu kita on kah yang ya. Nah, bisa juga kayak itu ya. On. Bisa juga kan kita ngambil berkah kah malam ini ya bisa juga. Ma itu bahasa halus benar sudah ada. Langsung laki langsung menyawati ulun berkahi pian. Pemirsa itu kan supaya tahu kita ini kan ngalih bahasa itu kan orang-orang beda-beda tadi karena di sini kan ada yang belum berkeluarga. Kalau kita asal selamat kan bahaya benar. Tapi itu kan seperti ada wiyah kan artinya malam itu pian bahasa itu pian perlu kan malam ini gitu nah ujar lagi sedin kan ya saya perlu sekali gitu kan tuntung kedua kali lagi pian perlu kan lagi kali lagi misalnya kan nah kalau kayak itu ulun minta izin nak beramal ibadah ya silahkan dia lakinya nah itu luar biasa gitu nah maaf lah ini Allahu Akbar ya maaf kadang-kadang ini perkara yang sangat model kayak kecil loh bahasanya tapi ini ada kayak gitu nah akulah di pengajian hari Kamis tuh pian suala menawarkan diri seperti itu jangan berarti kan suah kalau seperti ini gitu nah seorang merasa jijik kayak itu atau merasa kayak ibarat kayak tabu lah bahasanya kan gitu loh modelnya apa aja menawari itu mun hendak bisa aja nah mun hendak bisa aja hendak dia deh beda dong kita maaf lah kita sebagai lelakian yang anak mana nasi goreng pang yang jar hanya diulahkan beda dengan yang nasi goreng yang jar artinya gue kada makanan nih artinya kada ibaratnya tuh kada dikehendaki tapi sudah disuruhi ya Allah pasti makan ada anak hati juga kalau ya jelas lah ya gile bisa lagi beda dong beda mana kita misalnya anak minum es teh misalnya lo ya disitulah seorang suami seorang istri harus saling memahami saling keterbukaan peka iya harus peka ini kalau misalnya yang laki yang ulun nukar jamu sempat lanjut sudah pak berarti kan kalau nukar jamu ini apa kayak gitu kan berarti bin ini harus siap mandi bersih awak apa datang laki sudah siap nih yang nukar jamu nukar situ banyak aja nih datang tuh yang bini ini kuring lalu nah ada pas kalau itu nah jadi atau kalau seorang bini kada paham berikanlah penjelasan aku hendak malam ini selesai aku hendak malam ini maksudnya jangan sampai kita apa jurang tuh win-win selection itu ada lah ya maaf mengerti lagi kan bagaimana lah win-win selection itu lah sama-sama menguntungkan kalau bahasa Banjarmanisnya itu ya Allah pian nyaman nyaman kan artinya kalau memang bini kita kada peka kita yang peka berarti jangan sampai seorang suami aku perlu dihormati aku perlu diperhatikan kada kalau bini kada bisa memperhatikan kita yang perhatikan seorang istri gawil guru lah misalnya nantang ya
kan gawilannya beda. Artinya kan langsung paham gitu. Alah. Ya memang kadang-kadang permasalahan yang kecil itu dianggap apa jujur menawari bisa hendak bisa aja hendak jangan. Nah, artinya masalah rumah tangga ini jangan sampai manisnya tuh hanya sebentar ada. Tapi kayak pacarannya kita berumah tangga itu sampai tuha itu tetap mulai anniversary-nya, silvernya sampai goldnya kan. Gold tuh 50 lah. 50. Nah, artinya sampai silver sampai gold yang rumah tangga anniversary ini kenapa bisa berhasil gitu nah. Jadi berarti saling memahami aja intinya, saling memahami dan saling keterbukaan. Jangan sampai seorang suami gengsi dengan kehendaknya tapi bini kada paham, sudah jelaskan apa kehendak kita. Nah, seorang istri pang juga yang ulun ini perlu seperti apa yang bagusnya. Ulun ini kayak apa bagusnya menurut pian kayak pian hendak apa gerang yang. Nah, si laki menuntut paham kamu kalau kayak apa aku kalau jar. Yang bini ini kada paham kayak apa, jelaskan supaya rumah tangga kita ini ya nyaman kita menjalani, orang melihat nyaman aja kayak itu kan, damai seberataan kayak itu. Nah ya babini ini merasa asupan gue menawari kayak itu aja. Nah padahal ini memang dianjurkan yo ya kada boleh babini dengarkan lah, tawarkan diri kepada laki. Nah cuman si laki ini harus paham dengan keadaan seorang istrinya juga kan. Mungkin ada kada begawi bini yang begawi ya, kalau lagi merasa sih Din. Kan mungkin di antara kita ada yang kada begawi, bini yang begawi. Artinya ada ini orangnya gue dok. Nah, sewaktu itu kan kita nih bisin kehendak juga. Cuman jadi bini minta rela yang lah ulun apa kawaka esok kerja muka itu kan serangan pajar esok jar. Ya kenapa panjang lagi asal biar cuman yang ulun tak makan tak minum jamu pang sudah mau aja bini tolong ya depan diri yang di bawah tuh esok pagi aja kayak apa mau esok pagi yang aja habis sudah jerah ya Allah. Artinya kalau kita melihat lah kita bayangkan bini kita begawi lapa uyuh juga sudah ayo saling memahami lah, inti saling memahami dan saling keterbukaan, selesai rumah tangga kita. Karena pada orang perceraian kadang-kadang saling terbuka, handphone di bawah jok kendaraan sebutingnya Allah. atau password gitu lah kunci. Password kunci lah. Mbah teguring, kada ingat password ti. How? Esok pagi kada diharani bini. Nah, langsung perang kan. Ya. Shoot. Makan Indomie lah. Ada di rumah lagi. Ada di rumah lagi dok. Ada di rumah lagi bukan? Nah itu awalnya mengagumi itu. Mengagumi awalnya mengagumi aja. Nah itu makanya ulun prinsip dari awal di grup itu kan artinya mencari kada juga dari awal kada nak mengagumi. Karena ya tadi ujung-ujungnya biar darah. Itu bang bahaya kan. Jangan ada gitu pian mana lah. Bisa lope-lope itu mengirim ya Allah. Pasti pang masya Allah bang. Tulak kayak pengantinan. Tulak tuh pang pengantinan aja deh. Makanya tahu orangnya nih gue maksudnya tuh tahu orang nanti kada pernah ingkar lawan janji pokoknya umpat harus pokoknya ya nah. Tapi menurut aku 2 kali pak ingkar janjinya aku. 1 pengantinan ya Allah 2 harus kumpul. Itu ingkar janji lawan akunya. Oh iya. Habis. Tulak lah pengantin esok. Tulak ya. Sepagi ku hadangi lawas tulak aja sudah kan. Mana kawan nyok? Beda darah jar garing. yang haus kumpul tuh mana? Mau malam pasti bener dah. Umpat esok lon jar dah hai kita nikah sampai mana? Apa anak ka garing yo? Bini ka garing yo. Gitu gina. Bini ka garing saya anak kakaknya. Bini itu garing gue otomatis kan anak tumpat jom jaga anak. Double alasannya. Kisahan garing lo kada tulak lo sudah tapi ketahuan di Facebook pada tulak juga. Beda rombongan dong Uma juga. Tapi sampai saat ini ada terjawab lah guru kenapa maksudnya jadi beda rombongan tuh atau apa alasannya? Tahu. Harusnya kan kalau memang kada hadir ya kada hadir aja itu nah. Kami tahu. Malah tulak juga itu nah. Tahu kami. Nah ini kami belum tahu karena kisahan guru. Nah itu pentingnya gitu ya lo ibaratnya pokoknya rumah tangga itu lah kuncinya keterbukaan dan saling memahami. Selesai sudah itu. Siapa yang kada bisa masalah rumah tangga pasti urusan rumah tangga. Ya siapa yang kada bisa nang takut nang kada bisa sini ya pak.
Siapa? Bang Uli kah? Siapa Ikin? Bang ini Allah itu diam-diam menarik masalah dia ya. Panjang pada kita. Amun kayak Bang Uli kan tuh sandar tuh kita tahu ya sudah. Nggak usah dibadahi lagi, cukup ya sudah. Toko liling sudah banyak oleh guru, nah guru aja. Ini guru minta banyak bisa kakaulin, bisa kesannya juga ini. Eleh, biasa. Maklum lawas keadaan lah, kada podcast ya Allah. Keterbukaan ya Allah, artinya kan ya yang paling penting tuh ketika bini ibaratnya membuka juga, mungkin bini uyuh kita harus paham juga ya Allah, jangan memaksakan kehendak kita. Karena laki ini udah dalil juga. Apabila kamu kadakun jar, dilaknat malaikat sampai subuh kan malaikat. Lah, kita harus paham juga orang kan kada ada gawian, ini ada gawian nih. Kenapa apa yang ini kenapa? Terbalik pada dunia ini gue lah. Kada juga kada. Oh, bukunya begawi hari ininya. Oke gitu nah. Ini setelah sekian lama gue. Cuma ada dalil juga Sidin kan malam temen Huti juga. Ulun begawi. Kan kira ulun jaga anak ini kan begawi kan. Ayo. Lapah. Mulaan susu. Mulaan setrup. Pian tahu di kantor aja sorangan. Enggak tahu anak berpindah-pindah sini. Kan tahu kada maharaga itu lebih berat daripada yang lainnya. Bakso buntung bakso. Cepat-cepat puasa gara-gara anaknya lah. Itu ada boleh padahal guru lah. Hah? Ada boleh padahal. Boleh baginya. Lewat dah. Kasian we. Dia mudah-mudahan. Ayo lalu nih. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang suami bisa memberikan ibaratnya ya menjaga istri kita lah ya Allah, untuk lebih baik lagi ke depannya ya Allah. Mudahan istri-istri kita yang ada di rumah mendengarkan siaran kita ini. Jadi kayaknya kan bila ada apa-apa siaran lagi ulang ini ya Allah, tapi mendengarlah ini nah. Mendengarlah ini nah. Itu pian aja. Kami kadang. Tapi ini luar biasa loh. Dalam kitab ini yang ditulis ini, dalam kitab ada Bun Nisa karangan Abdul Malik bin Habib Abu Marwan Al-Qurtubi disebutkan, bagi istri yang menawarkan dirinya secara sukarela maka Allah akan memberi ia 4 kelebihan. Naharakan lebihnya. Naharakan. 1, Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Masya Allah. Kalau seorang perempuan yang menawarkan dengan sukarelanya, anak kayang malam ini yang Yang pertama tuh terhindar dari api neraka. Iya. Tapi sebayang juga bang lah, jangan sebayang enak. Yang kedua, memberinya pahala 200 ibadah haji dan umrah. Yang ketiga, diangkat baginya 200.000 derajat di surga. 4, dicatat baginya 200 kebaikan. Luar biasa. Ini bukan isu belaka, ini bukan hoak ini, karena kitabnya ada, kemudian yang mengatakan itu seperti itu ada. Nah, jadi bijaklah seorang istri menawarkan kepada seorang suaminya. Dan kita seorang suami harus memahami juga, jangan egois lah dengan kehidupan kita. Iya. Ya. Pesan terakhir tadi yang paling harus kita ingat, jangan egois lah dengan kehidupan kita. Ya Allah, kita yang sebagai laki ini jangan egois lah ya Allah. Syukur kita laki, kita begawi, bini begawi, jangan egois kita sebagai laki. Itu memperjelas saja kada mano kan, kada mano. Syukur gitu kan, kita memandang aja. Alhamdulillah diberi juga syukur ya Allah. Daripada bini kada begawi, laki kada begawi, anak 3. Nah, itu apa kisahnya? Main slot. Itu main judi. Mencari itu lah kisah anak bini mau Bang ya Allah. Jadi terima kasih banyak guru lah. Ya sama-sama. Dan sehat harus guru ya, kita doakan Allah. Karena bila guru sehat kita sehat juga. Itu sudah jelas sudah. Pokoknya bila guru himung kita pasti himung. Nah, itu yang ulun perkecil lagi nah, paling bawah lagi nah. Bila guru makan kita makan. Sudah, terima kasih banyak. Terus saksikan program Baguru setiap hari Ahad jam 9 pagi. Pastinya hanya di YouTube Al Mursyidul Amin TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.